Kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati cinta-Mu. Kami mau mempersiapkan hati, telinga kami untuk jadi telinga dan hati seorang murid. Untuk kami bisa menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi buat semua. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan langsung saja. Saya akan berbagi mengenai pentingnya untuk kita bisa menjadi seorang ahli di dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat yang ke-25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ini di dalam bahasa Indonesia ya, menguasai dirinya seluruhnya. Dalam sebelum koma, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, and every man that strive for the mastery. Dan tiap-tiap orang yang sedang berjuang untuk menjadi ahli, mastery, menguasai sesuatu. Alkitab mengajar buat kita untuk kita menjadi ahli. Dan untuk menjadi seorang yang ahli itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tetapi setiap kita harus memasuki apa yang namanya disebut dengan perjuangan. Karena begini, ketika kita berdoa untuk jadi seorang yang ahli di dalam bidang atau hal tertentu, kita minta sama Tuhan dan kemudian kita bilang amin. Tidak sekonyong-konyong saat itu begitu amin kita jadi ahli. Misalnya ahli dalam bertinju, ahli dalam berdebat, atau lain-lain. Tidak. Kita perlu melatih diri kita. Dikatakan harus berjuang, harus berlatih. Dan sejak awal dikatakan Alkitab sebetulnya mengajarkan bahwa bagaimana dalam hidup ini kita harus dikenal. Sekali lagi ya, kita harus dikenal sebagai seorang ahli yang telah berjuang sampai kita semua layak mengembang satu statement, yaitu orang yang ahli. Setiap orang kalau ketemu kita, mereka akan bilang, dia itu ahli. Dia bisa menguasai dirinya. Nah itu ya, ahli. Dia bisa mengasihi, dia bisa mengampuni, ahli. Ada banyak orang, ada banyak hamba Tuhan bicara mengenai mengampuni, mengasihi, tetapi ketika ada di dalam proses itu, ternyata tidak semudah saat kita bicara mengenai belajar mengampuni, belajar mengasihi. Kita butuh yang namanya berjuang.
Kita butuh yang namanya latihan. Nah, apa sih ahli itu? Ahli dalam bahasa Yunani itu disebut agonisomai, yang memiliki arti begini, orang-orang yang memenangkan perjuangan saat berhadapan dengan proses berat, kesukaran, dan juga bahaya. Sekali lagi ya, agonisoma yang punya arti orang-orang yang memenangkan perjuangan saat berhadapan dengan proses berat, kesukaran, dan bahaya. Nah, tujuan dari kita diciptakan, salah satunya adalah melalui proses hidup yang kita alami, kita ini harusnya menjadi ahli. Orang yang kedapatan berhasil memenangkan sesuatu pertandingan atau sesuatu proses saat berhadapan dengan hal yang tadi di atas. Kesukaran, bahaya, kesesakan, penindasan, semuanya. Jadi kita harus punya satu mindset seperti ini. Adalah sangat wajar ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini berhadapan dengan satu proses berat, supaya nantinya atau sampai pada akhirnya kita akan menjadi ahli. Bahaya-bahaya, kesukaran, tekanan, itu akan membuat kita semakin kuat. Dan kalau kita tidak menjadi ahli, maka bahayanya justru ada di kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita tidak menjadi seorang yang ahli, Alkitab tadi bilang begini, ketika mereka yang di luar sana bertanding, mereka berjuang untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita ketika kita tidak menjadi seorang yang ahli, dikatakan kita tidak akan memperoleh mahkota yang abadi. Jelas ya? Ketika kita tidak menjadi ahli, kita tidak akan mendapatkan mahkota yang abadi. Dan yang kedua dikatakan begini, ayat yang ke-27 bagian akhir, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan apa? Aku sendiri ditolak. Yang kedua, ketika kita menjadi ahli, tidak menjadi ahli. Yang kedua adalah supaya kita sendiri tidak ditolak pada akhirnya. Tidak gampang. Ya, tidak gampang ketika kita bilang bahwa, waduh, jadi anak Tuhan itu ternyata berat ya. Karena tujuan akhirnya adalah supaya kita dapatkan yang namanya mahkota abadi dan supaya kita tidak ditolak oleh orang lain. Kata ditolak di sini adalah adokimos, yang memiliki arti tidak memenuhi standar, tidak dianggap layak, tidak teruji. Jadi jawabannya kenapa tadi saya bilang bahwa kalau kita tidak menjadi ahli, bahayanya ada di kita. Kenapa? Karena artinya kita tidak memenuhi standar, kita tidak dianggap layak, dan kita tidak teruji. Jelas ya, kalau kita mau jadi ahli, kita harus memenuhi yang namanya standarnya Tuhan. Kita harus dianggap layak sama Tuhan. Dan kita harus teruji di dalam segala sesuatu. Oke, saya lanjutkan. Kita buka di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ya. Kita siapkan dulu ayat yang ke-35. Sebelum kita baca di situ, saya mau bilang begini. Ada banyak di antara kita atau banyak orang-orang
itu lebih banyak suka makan yang namanya permen, candy ya, kembang gula, hal yang manis-manis. Dan kita akan menolak yang namanya pil pahit. Ada Pak Alwan di sini ya, ada Bu Endang, ya, mereka yang bekerja dalam bidang kesehatan. Tidak ada orang yang suka namanya minum obat pahit, gak enak. Padahal kita tahu ketika kita minum obat itu, ujung-ujungnya kita akan sembuh, betul ya? Tapi kita nggak suka. Kita lebih senang makan kembang gula. Padahal kita tahu, kalau kita suka makan permen yang banyak, kayak anak-anak ya, giginya apa? Bisa sakit, bisa berlubang. Jadi penting sekali untuk kita bisa atau mampu menelan yang namanya pil pahit dalam hidup. Karena jika tidak, kita nggak akan pernah bisa bertahan. Kita nggak akan bisa menang. Kita tidak akan bisa teruji. Dan pada akhirnya kita nggak bisa berespon dengan benar. Saat kita menghadapi tadi, kesukaran, bahaya, tekanan, dan lain-lain. Respon kita akan selalu salah. Ya. Kita perlu tahu di sini bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang seimbang. Dia tidak pernah berat sebelah. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dia bisa kasih kita pertolongan, doa yang dijawab, pintu yang terbuka, jalan yang baru dibukakan bagi setiap kita. Tapi kita juga harus siap ketika sesuatu yang tidak menyenangkan itu hadir dalam hidup kita. Sebab dari awal Yesus bilang ketika ikut aku, itu artinya apa? Sangkal diri, pikul salib, mengikuti cara Tuhan hidup. Apakah mudah? Enggak. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus bisa merangkul yang namanya tadi kembang gula, tapi kita juga harus sanggup untuk menelan yang namanya pil pahit. Kita enggak bisa, aku mau kembang gulanya aja Tuhan. Enggak. Kalau kita cuma mau kembang gulanya aja, nggak usah ikut Tuhan, saudara. Kalau kita cuma mau makan kembang gulanya aja, murid-murid Tuhan, mereka tidak akan mati dalam mereka tidak akan mati dengan hal-hal yang tidak enak ya dalam kehidupan mereka. Ada yang matinya kepalanya di bawah, dibalik seperti Tuhan gitu ya. Tuh kalau Tuhan begini dia di atas kepalanya, dia di kepalanya di bawah. Ada yang dilempari batu, dan macam-macam. Dimasukkan di dalam kuali yang panas. Itu kita belajar menelan yang namanya pil pahit. Nah, setiap kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menelan itu. Kita harus bisa menghargai pertolongan Tuhan. Tapi di samping itu juga kita harus bisa menghargai yang namanya proses berat. Kesukaran juga bahaya. Supaya apa? Kita jadi ahli dalam hidup untuk masuk di dalam kualifikasi standar Tuhan yang layak dan teruji. Jadi jangan pernah tolak ya proses Tuhan. Atau proses berat, bahaya demi bahaya yang pada akhirnya akan semakin mendewasakan kita.
saat kita mengikuti Dia. Sebisa mungkin nikmati yang namanya proses berat itu tadi. Rangkul kalau bisa. Ya. Dirangkul, dinikmati, tidur bersama, bersahabatlah dengan proses itu. Karena percayalah ketika kita bisa merangkul proses itu dengan baik, berespon dengan benar, kita akan kedapatan menjadi ahli dalam hidup ini. Nah, mari kita akan buka tadi, kita akan baca di Roma pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-35. Saya baca ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita semua percaya dan yakin bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan setiap kita. Betul ya? Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari bahaya. Tuhan itu sanggup membukakan pintu buat kita saat pintu itu tertutup. Tapi bagaimana ketika di dalam kisah hidup kita, ternyata penyakit kita tidak kunjung sembuh. Dalam kisah kita ternyata pintu-pintu itu kok gak dibuka-buka ya, tertutup terus ceritanya. Mujizat tidak pernah terjadi. Apa respon kita? Apakah kita kecewa, marah-marah, lalu meninggalkan Tuhan? Atau kita punya respon begini, ini kesukaran, ini proses, ini satu momen di mana saya harus bisa memenangkan ini dengan sikap yang benar. Supaya apa? Pada akhirnya saya jadi ahli ini. Sebagai respon kita. Supaya apa? Supaya kita tidak punya asumsi yang salah sama Tuhan. Karena seringkali ketika kita tidak mendapati pintu yang terbuka, kita tidak mendapati penyakit kita disembuhkan, kita tidak dapati bahwa kita bisa menang di dalam satu masalah yang kita sedang hadapi, kita bilang, Tuhan kenapa kamu kok nggak adil? Kenapa kok kamu nggak sayang aku? Ayat yang ke-35 di sini diawali dengan kasih Kristus, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus gabungan dari dua kata, kasih dan Kristus. Dan ayat yang ke-37 diakhiri dengan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Paulus di sini menulis untuk kepentingan yang pertama adalah supaya jemaat di Roma paham dengan benar bahwa penindasan, aniaya, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang itu tidak pernah dan tidak bisa membatalkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Gitu ya. Sekali lagi,
penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun pedang tidak akan pernah membatalkan realita bahwa Kristus itu sangat mengasihi kita. Jadi jangan sampai sekali lagi kita berpikir yang salah mengenai Tuhan. Karena orang seringkali berpikir waktu saya telanjang, artinya Tuhan itu tidak mengasihi saya. Ketika saya dalam kesesakan, Tuhan itu tidak sayang sama saya. Ketika nggak ada pintu yang terbuka, Tuhan kenapa kamu tidak cinta sama saya? Iya apa iya? Tanpa sadar sekalipun kita sudah sering memberitakan Injil, tapi ketika kita ada di dalam satu tekanan hidup, tanpa sadar kita suka bilang, aku udah berdoa sekian lama, kenapa tidak ada jalan keluar Tuhan? Aku sudah berdoa, tapi kenapa sakitku tidak pernah sembuh? Tidak kunjung sembuh. Aku sudah berdoa, kenapa suamiku tetap tidak pulang-pulang Tuhan, terus gondol wewe gitu. Aku sudah berdoa, kenapa istriku pergi sama orang lain? Aku sudah berdoa, kenapa anakku berontak kepada kami sebagai orang tua? Ada banyak pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kehidupan kita, dan itu dipatahkan sama Paulus seperti yang dia katakan pada jemaat di Roma, bahwa tidak ada penindasan ataupun kesesakan, kesukaran, bahaya, ketelanjangan, proses yang berat di dalam kehidupan setiap kita yang menyatakan bahwa itu tandanya Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus punya satu pemikiran, yaitu begini. Kalau toh kita menghadapi kesesakan itu, kalau toh kita menghadapi ketelanjangan itu, kalau toh kita menghadapi tekanan itu, bahaya dan proses berat itu bukan karena Allah tidak mengasihi saya. Tetapi saya harus mengalami itu semua. Sebab kalau kita lihat tadi ya ayat 35 sampai ayat 35 itu tadi tidak ada yang enak, betul ya? Ada penindasan dan lain-lain itu tadi. Karenanya di ayat yang ke 37 dari awal ayat yang ke-35, 36 diakhiri, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Alasannya Kristus mengasihi kita. Sekalipun kita tidak pernah mengecap yang namanya kembang gula itu tadi. Sekalipun kita harus menelan yang namanya pil pahit, tapi itu tidak akan membuat kita menyaksikan bahwa Kristus mengasihi kita. Karena kita harus ingat, tidak ada kemenangan tanpa penindasan. Tidak ada kesesakan, kelaparan, bahaya, ketelanjangan, proses yang berat, atau juga pedang, itu yang akan menghasilkan kemenangan dalam hidup kita. Jadi, ada saat di mana Tuhan itu harus dengan lapang dada memberikan kita kesempatan untuk berhadapan dengan yang namanya pil pahit. Sebab pil pahit itu akan membuat kita melatih diri kita menjadi ahli sampai pada akhirnya. Kita tidak akan pernah goyah seperti tadi pujian yang pertama katakan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah tergeletak. Karena apa? Kita akan menjadi ahli pada akhir dari semuanya itu.
Setiap kita, saya yakin dan percaya, dan saya mau bahwa proses-proses hidup yang kita alami itu tidak akan pernah mencelakakan kita. Tapi justru itu akan semakin membuat kita semakin dewasa, membuat kita bisa berespon dengan benar, dan membuat kita menjadi seorang yang layak disebut ahli. Puji Tuhan. Itu saja, terima kasih. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya kembalikan pada Bu Lilis. Silakan Bu Feni. Ya, mute, Bu. Bisa. Oke, terima kasih Bu Magda untuk sharing firman Tuhannya yang sangat luar biasa di dalam proses kehidupan, memiliki respons sikap hati yang benar di proses awal, proses tengah, proses akhir dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa layak dan teruji menjadi pribadi yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus dengan menelan pil pahit kehidupan. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu yang hari ini hadir. Kami ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir dalam Morning Blessing. Terima kasih untuk sumbang asih yang telah kami terima, baik dalam bentuk dana ataupun doa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum masuk doa, apakah ada pengumuman dari Pak Ketua? Terima kasih Bu Mada, selamat pagi semuanya. Lanjut Bu Feni, tidak ada pengumuman khusus. Baik Pak Ketua. Sebelum masuk dalam doa, saya persilakan Ibu Lilis membawa satu pujian buat kita. Terima kasih Ibu Feni untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku selalu bersyukur atas kebaikan. Mari kita satukan dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan di Morning Blessing. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau membentuk akan karakter kami Tuhan Yesus.
Biarlah kami bukan hanya menginginkan yang berkat-berkat saja Tuhan, yang manis-manis saja Tuhan. Tetapi Tuhan, kami harus Kau proses Tuhan menelan pelpal itu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai hamba-Mu Bu Caroline Magdalena, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Tuhan pakai beliau Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kita semua Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk BBCO Tuhan. Biarlah Tuhan melalui BBCO ini Tuhan Yesus boleh menjangkau banyak daerah, banyak wilayah Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau. Biarlah Tuhan bukan hanya sesi-sesi yang akan diberikan Tuhan, tetapi akan ada tambahan-tambahan Tuhan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati BBCO. Juga berkati Tuhan Pak Ketua kita, Pak Immanuel Barsana, Tuhan pakai beliau Tuhan Yesus di dalam mengatur Tuhan Yesus akan jalannya BBCO ini Tuhan, hingga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketua kami Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu, semua keluarga besar Bapak Ketua kita. Juga saat ini Tuhan, kami bersyafaat mendoakan untuk Ibu Netil Gultom Tuhan yang sakit kanker payudara. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jamah Tuhan. Allah yang kupanggil adalah Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh yang ajaib. Sembuhkan Tuhan akan Bu Neti Tuhan. Juga Pak Herto Tuhan, biopsi kanker ya Tuhan, tumornya akhirnya Tuhan tolong Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah tergabung di BBCO, baik kelas intermediate, kelas deeper, kelas berikutnya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Tuhan Yesus semuanya Tuhan, agar kami semua boleh belajar Tuhan Yesus untuk menjadi berkarakter Engkau. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan berpisah dengan satu yang lain. Kiranya Engkau tolong kami semua Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, hari yang indah dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan, saudaraku. Angkat kedua tanganmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berlimpah dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus turun atas saudara pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Ketua. kasih Bu Mada. Terima kasih Bu Mada, Terima kasih, Ibu Pak Bakti. Ketua, terima Terima kasih Bu kasih. Penny. Terima kasih.